Reza Novitasari Nisrina, NIM 3403190203, kelas akuntansi G. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning. Pertama, sejarah singkat mengenai ERP. ERP, jejak pertamanya ditemukan pada bidang manufaktur dengan model economic order quantity, yaitu sistem penjadwalan berbasis kertas. Nah, kemudian digantikan oleh alat perencanaan sumber daya material atau disebut dengan MRP, dan berkembang kemudian pada akhir tahun 1960-an diganti menjadi alat perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2. Proses ERP modern atau praktik ERP modern ini berkembang tahun 1990-an, ditemukan oleh Gartner Group yang pada awalnya hanya berfokus alat digital yang memungkinkan membantu produsen untuk mengelola hubungan antar rantai pasokan, kemudian mengotomatiskan akuntansi dan mengontrol inventaris dan lain sebagainya. Kemudian apa itu ERP? ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur ataupun jasa yang berperan mengintegrasikan, mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aktivitas operasi dalam aspek produksi, distribusi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian konsep dasar ERP atau konsep dasar Enterprise Resource Planning. Yang pertama, ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa publik dan pelanggan tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan sistem front system, di mana yang berurusan langsung dengan pelanggan seperti Customer Relationship Management atau CRM, e-government dan lainnya. Jadi ERP ini disebut sebagai back office system karena back office system ini bagian terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi, di mana tugas-tugas didedikasikan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan, finansial, administrasi, pajak, membuat laporan keuangan, dan tidak melibatkan pelanggan dalam sistem ini. Jadi pelanggan tidak terlibat langsung dalam sistem ini. Kemudian konsep yang kedua, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP ini mengintegrasikan dan mengelola seluruh aktivitas operasional perusahaan yang berhubungan dalam aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Jadi sistem ERP ini berfungsi menyederhanakan seluruh aktivitas operasional yang memakan waktu dan juga tenaga. Jadi tugas-tugas yang kompleks seperti penggajian, pembagian tugas kepada karyawan, kemudian peninjauan jam kerja, dan pengecekan inventaris, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis dengan sistem ERP ini. Jadi dapat meningkatkan kinerja kerjasama dan integrasi dari semua fungsi bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian karakteristik ERP. Sistem ERP memproses seluruh transaksi proses bisnis. Kemudian sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada client server baik itu
tradisional berbasis desktop maupun web. Kemudian sistem ERP menggunakan skala enterprise dalam menyimpan data, dan terakhir sistem ERP mengizinkan pengguna untuk mengakses datanya secara real time. Kemudian manfaat menggunakan sistem ERP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara drastis. Seperti sistem ERP yang berbasis cloud misalnya, dapat merampingkan seluruh organisasi dan menempatkan semua data dalam satu tempat, jadi memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan lingkungan kerja yang lebih efisien, berbasis kolaborasi dan berbasis data. Manfaat yang kedua yaitu menghemat biaya yang tidak perlu. Jadi dengan adanya terintegrasi semua fungsi bisnis, terintegrasinya divisi-divisi yang ada, dapat mengefisiensikan kerja perusahaan, dan dengan begitu dapat menghemat atau mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Manfaat yang ketiga, meningkatkan keamanan dan aksesibilitas. Nah, dengan menggunakan sistem ERP ini dapat meningkatkan keamanan dan aksesibilitas sehingga dapat mengurangi risiko. Karena sistem ERP ini memudahkan untuk memonitoring, sehingga dengan adanya memudahkan monitoring dapat menghindari risiko ke depannya, dapat mengambil keputusan untuk menghindari risiko yang akan terjadi ke depannya gitu. Kemudian yang manfaat selanjutnya, mengembangkan bisnis. Kenapa dapat mengembangkan bisnis? Karena dengan sistem yang terintegrasi gitu, dapat menghilangkan ketidakefisienan, waktu yang terbuang percuma, dan tenaga yang terbuang percuma atau sumber daya yang terbuang percuma, karena sistem ERP yang menyederhanakan aktivitas operasional perusahaan ini sehingga dapat memberdayakan semua divisi secara optimal sehingga dapat berkembang bisnis yang ada. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu integrasi antar departemen. Nah, penerapan sistem ERP ini dapat mengintegrasikan semua berbagai proses bisnis yang ada gitu. Jadi dapat proses bisnis ini terintegrasi sehingga dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Manfaat selanjutnya, meningkatkan akurasi proses bisnis. Dengan sistem ERP yang terpusat gitu, jadi memungkinkan informasi antar departemen yang disajikan secara real time. Dengan cepatnya pertukaran informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akurasi proses bisnis. Manfaat yang terakhir yaitu memudahkan dalam melakukan monitoring. Sistem ERP ini merupakan sistem yang terpusat, jadi memudahkan perusahaan dalam melakukan monitoring. Jadi ketika ingin melakukan monitoring hanya menggunakan satu sistem saja, jadi memudahkan perusahaan untuk melakukan monitoring dengan menggunakan satu sistem saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dwi Maulani dengan NIM 3403190207, akuntansi G. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelompok saya bahas. Fitur wajib dalam ERP. Berikut ini adalah fitur ERP yang terpenting, yang paling umum yang berada dalam perangkat lunak ERP. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, otomasi. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, manajemen hubungan pelanggan. Yang keenam, akuntansi. Dan yang ketujuh, pelacakan dan visibilitas. Integrasi memastikan berbagai kemampuan yang ditawarkan oleh sistem ERP bekerja sama secara harmonis. ERP menyediakan platform yang terintegrasi sepenuhnya dan intuitif, di mana Anda dapat menganalisis, memantau, dan melakukan sebagian besar tugas yang digerakkan oleh data. Melalui database tunggal, ERP
mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data di semua departemen. Yang kedua, otomasi. Ketika seseorang bertanya, apa yang dilakukan ERP? Jawabannya kemungkinan besar akan selalu mencakup otomatisasi. Kemampuan ERP ini mengotomatiskan tugas-tugas umum yang membosankan, termasuk entry pesanan, penggajian, akuntansi, pembuatan faktur, pelaporan, dan lainnya. Otomasi mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan oleh staf atau karyawan. Anda bisa memfokuskan tugas Anda yang lebih penting daripada itu. Yang ketiga, analisis data. ERP menganalisis data yang berkaitan dengan semua organisasi atau operasi bisnis, termasuk data klien, statistik, produksi, data penjualan, dan banyak lagi. Misalnya, si ERP dapat membantu Anda memprediksi permintaan, membuat anggaran, dan banyak lagi. Yang keempat adalah pelaporan. ERP sebagai alat yang diperlukan untuk menyampaikan analisis kepada pengguna akhir. Alat-alat ini sering kali mencakup dashboard yang dapat disesuaikan, seperti bagan GAT, bagan fight, grafik batang, dan representasi visual lainnya. Banyak sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk membatasi akses ke laporan, melindungi informasi perusahaan yang berharga. ERP ini juga menyediakan laporan rinci yang intuitif, dapat ditindaklanjuti, dan relevan. Yang kelima adalah manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau yang disebut CRM bermanfaat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah pilihan yang bagus untuk perusahaan yang basis pelanggannya menjadi terlalu besar untuk spreadsheet. Yang kedua adalah si ERP memutuskan informasi pelanggan, memungkinkan akses cepat saat bekerja dengan bagian lain dari sistem. Yang keenam, akuntansi. Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi terpenting dalam bisnis apapun. Dengan demikian, ERP yang baik adalah yang memiliki alat akuntansi yang kuat. Sistem ERP yang membantu mengelola proses seperti hutang, piutang, manajemen aset tetap, manajemen risiko, dan manajemen pajak. Ada banyak sistem yang tersedia yang juga dapat mengelola berbagai mata uang dan pengaturan pajak jika semua teratur melakukan bisnis di luar negara. Pelacakan dan visibilitas. Salah satu aspek terbesar dari solusi ERP adalah kemampuannya untuk memberikan visibilitas yang komprehensif. Contoh paling jelas dari ini adalah visibilitas rantai pasokan. Banyak sistem ERP saat ini memiliki teknologi untuk melacak produk, jadi bahan mentah dari pembuatan hingga pengiriman. Sebagian besar hal ini dimungkinkan oleh sistem ERP integritas tingkat tinggi yang disediakan, karena semua aplikasi dapat mengirim dan menerima informasi. Ciri-ciri ERP software adalah yang pertama, menyajikan data secara real-time dan transparan. Real-time data dan transparansi data sangat dibutuhkan oleh perusahaan, diperlukan untuk pengembangan bisnisnya. Maka daripada itu, perusahaan harus memerlukan sistem ERP untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengenali kebutuhan perusahaan. Hal utama dalam mempertimbangkan memilih software ERP, apakah sistem ERP tersebut dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus memenuhi atau mengetahui kendala apakah sistem tersebut cocok untuk perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah vendor ERP software terpercaya.
Untuk mengetahui apakah software ERP tersebut merupakan software yang bagus untuk perusahaan Anda perlu memastikan bahwa vendor tersebut sudah terpercaya. Setidaknya harus memiliki klien yang sudah banyak pelanggannya. Implementasi ERP. Yang pertama, on-premise ERP. Diinstal langsung ke server yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan, yang berarti perusahaan harus bertanggung jawab untuk semua sistem ini. Yang kedua, ERP berbasis cloud. Perusahaan tidak harus menyediakan infrastruktur karena sistem cloud dan data tersimpan di cloud. Jadi kebutuhannya hanya untuk sewa cloud-nya saja. Yang ketiga adalah hybrid ERP. Hybrid ERP merupakan kombinasi dari on-premises dan cloud. Jenis-jenis software ERP. Yang pertama, SAP Business One. Ini merupakan salah satu software yang paling populer di dunia, mencapai 80.000 pengguna. Software ini berasal dari Jerman. Modulnya adalah accounting, project and research management, inventory dan distribution, dan lainnya. Yang kedua, Odoo ERP merupakan software yang bisa di-download sendiri juga. Terdapat layanan cloud-nya. Di layanan Odoo ERP ini terdapat 37 modul, di antaranya CRM, sales, dan lainnya. Yang ketiga adalah Oracle NetSuite. Awalnya Oracle NetSuite mempunyai softwarenya masing-masing, namun diakuisisi menjadi Oracle NetSuite. Modulnya terdiri dari finance accounting, order management, production management, warehouse, dan lainnya. Yang keempat, Account ERP. Account ERP merupakan modul akuntansi yang dilengkapi fitur akuntansi seperti piutang, hutang, akuntansi biaya, manajemen arus kas, dan lainnya. Yang kelima adalah Master. Merupakan produk lokal Indonesia yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Yang keenam adalah Microsoft Dynamics. Merupakan program ERP dari Microsoft. Dan yang ketujuh, ZD Edwards Enterprise Software. Yang kedelapan, PeopleSoft. Yang kesembilan, Comfire ERP, dan lainnya. Waktu penggunaan ERP. Yang pertama, ketika staf menghabiskan banyak waktu pada tugas yang semestinya tidak dilakukan secara manual. Yang kedua, Anda tidak memiliki akses data yang cepat dan mudah. Yang ketiga, Anda bekerja sama dengan berbagai vendor atau supplier dari berbagai wilayah. Yang keempat, semua divisi telah menerapkan aplikasi tetapi belum terintegrasi.